Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mazhab dalam Fikih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Latifatul Husna, NIM 40. Yang kedua, Ayu Faradilah, NIM 62. Yang ketiga, Amrina Faikotul Maimanah, NIM 63. Mazhab dalam fikih. Yang pertama, pluralitas pendapat dan mazhab dalam fikih dalam perspektif usul fikih. Semua ulama ahli usul fikih telah sepakat dalam pandangan bahwa dalam permasalahan-permasalahan logika murni dan masalah-masalah usuliyah itu wajib mengarah pada hak dan benar. Karena masalah-masalah di atas hanya ada satu dan mustahil untuk terbilang, maka mujtahid yang benar pun hanya satu, atau di saat ada beberapa hasil ijtihad yang berbeda. Adapun masalah-masalah fikih yang zamaniyah, artinya hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil yang tidak qati', yang memang merupakan area ijtihad, maka jika salah tidak ada dosa. Hanya saja para ulama usul berbeda pendapat. Apakah para mujtahid dalam wilayah zaniyah ini semua benar atau yang benar hanya satu dan yang lain salah namun tidak berdosa? Ada dua pendapat. Yang pertama, berpendapat bahwa semua mujtahid itu benar karena tidak ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum adanya ijtihad dari seorang mujtahid. Maka hukum itu tergantung pada zon atau praduganya mujtahid sendiri. Artinya, selama pendapat itu merupakan pilihan mujtahid, maka di situ juga terdapat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang diklaim sebagai pendapat mayoritas ulamanya itu pendapat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah hukum jauh sebelum para mujtahid itu mencari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah digariskan dalam ilmunya. Sejak zaman azali itu berarti ia sudah sesuai dan benar dalam ijtihadnya. Adapun jika tidak sesuai berarti tidak salah dan tidak berdosa. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri meliputi A. Karena kedudukan suatu hadis. Suatu hadis yang diterima seorang imam bisa ditanggapi secara beragam. Ada yang meyakininya lalu mengamalkannya, ada juga yang meragukannya dan tidak mengamalkannya. B. Karena tidak sampainya suatu riwayat. Adanya riwayat yang banyak jumlahnya tidak selalu diketahui oleh imam-imam. Dengan bahasa lain, perbendaharaan hadis antara satu dengan lainnya tidaklah sama. C. Perbedaan dalam mengartikan kata-kata nas. Dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang disebut mushtarak, yakni suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Di samping itu, ada kata dengan arti majazi dan hakiki yang dalam menentukan makna yang dimaksud membuka peluang untuk berbeda pendapat. D. Perbedaan menggunakan kaidah-kaidah usul dan kaidah fikih. Ada imam yang menggunakan istihsan, ada juga yang tidak. Demikian juga dalam penggunaan ijma ahlu Madinah, qiyas, maslahah mursalah, istihsab, fatwa sahabat, dan lain-lain. Lafaz amar suruhan oleh sebagian dipahami sebagai perintah wajib, dipahami sebagai sunnah, dan terkadang dipahami dengan makna lain.
Demikian pula makna nahi, larangan, ada yang memahaminya dalam arti haram, ada yang makruh, dan mungkin dengan makna lain. Perbedaan metode para ulama dalam menghadapi dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan atau ta'arud. Di samping itu, ada juga pendapat dari Muhammad Awamah yang mengatakan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menggunakan hadis, yaitu yang pertama, syarat suatu hadis dapat diamalkan. 2. Perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Ketiga, perbedaan para ulama dalam hal penguasaan as-sunnah. Yang keempat, perbedaan mengenai kedudukan Nabi SAW. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri meliputi A. Berbeda dalam perbendaharaan hadis. Jumlah hadis yang ribuan bahkan ratusan ribu yang tersebar seiring dengan tersebarnya para sahabat ke berbagai kota-kota besar membuat tidak samanya perbendaharaan dan penguasaan hadis di kalangan imam-imam mujtahid yang akhirnya akan menghasilkan sejumlah perbedaan dalam berfatwa. B. Di antara ulama ada yang berkurangnya memperhatikan situasi pada saat Nabi bersabda. Terkadang apa yang disabdakan Nabi berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Dan apakah perintah tersebut bersifat untuk selamanya atau sementara? C. Di antara ulama kurang memperhatikan dan mempelajari bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan. D. Di antara ulama banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma. Di antara ulama ada yang berpandangan yang terlalu berlebihan terhadap amalia-amalia yang disunahkan. F. Berbeda dalam bidang politik. Adanya faksi-faksi yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam, misalnya golongan Khawarij, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan Mu'tazilah, masing-masing mempunyai falsafah dan pandangan hidup sendiri. Sebab-sebab munculnya madhab fiqih. Penyebab munculnya madhab yaitu yang pertama, telah meninggalnya Rasulullah SAW dan banyak perbedaan argumentasi mengenai penyelesaian masalah-masalah baru. 2. Meluasnya daerah kekuasaan Islam mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia, dan lain-lain. 3. Pergaulan bangsa muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya. Mereka berbaur dengan budaya, adat istiadat, serta tradisi bangsa tersebut. 4. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan dari pemerintahan Islam membuat para gubernur, qadhi atau hakim, dan para ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap permasalahan dan masalah-masalah baru yang dihadapi. Macam-macam madhab dalam fiqih. Dalam ilmu fiqih terdapat 4 madhab yang difatwakan oleh ahli fiqih, yang salah satunya wajib diikuti oleh umat Islam. Keempat madhab tersebut adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Thabit atau Al-Imam Abu Hanifah, lahir pada 80 Hijriah dan wafat pada 150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Adapun yang menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanifah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Imam Abu Hanifah menyusun sebuah kitab atau buku yang berjudul Kitabul Fiqhul Akbar. Yang kedua adalah madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi atau Al-Imam Malik, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau merupakan imam penduduk Madinah dan hidup pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Dasar madhab Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, amal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, istihsan, sadzul dzara'i,
mura'atul khilaf, istishab, maslahah mursalah, dan syar'u man qablana atau syariat Nabi terdahulu. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fiqih. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muwatta yang memuat tentang hadis dan fiqih. Yang ketiga yaitu atau Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir pada 150 Hijriah dan wafat pada 204 Hijriah. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak, imam fiqih, hadis, dan usul. Dasar madhab Imam Asy-Syafi'i adalah sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' serta qiyas. Beberapa dasar yang tidak dijadikan rujukan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut, yaitu perkataan sahabat karena dipandang sebagai ijtihad yang bisa saja salah, istihsan karena dianggap menciptakan syariat, maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Hujjah yang merupakan madhab lama dan kitab Al-Um yang merupakan madhab yang baru. Yang keempat, madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani atau Al-Imam Ahmad pada 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Beliau lahir dan menghabiskan hidupnya di Baghdad, Irak. Hingga kini, Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fiqih. Dasar madhab Imam Ahmad adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan sadud dzara'i. Beliau menyusun kitab hadis Al-Musnad yang berisi kurang lebih 40.000 hadis. Karena keahliannya dalam hadis, beliau menaikkan derajat hadis mursal dan hadis dhaif menjadi hadis hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.